Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anfasa Rizka Aprilia, NPM 20130230006 dari kelas 4B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dari software ChemOffice dalam menggambarkan struktur-struktur kimia. ChemOffice sendiri merupakan sebuah software yang dikeluarkan oleh Cambridge Soft untuk menggambarkan struktur kimia dengan mudah. Di dalam software ChemOffice memuat beberapa aplikasi, yaitu yang pertama ChemDraw, Chem3D, dan ChemFinder. Di video kali ini kita akan menggunakan ChemDraw dan Chem3D. Baik, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi ChemDraw. Ya. Kemudian, ini seperti ini. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Lalu yang pertama yang bisa kita lakukan dengan ChemDraw adalah membuat struktur kimia dari suatu senyawa dengan memasukkan nama senyawanya, yaitu dengan cara mengklik menu struktur di sini. Kemudian pilih Convert Name to Structure. Lalu isikan nama yang ingin kita masukkan. Nama yang harus dimasukkan itu harus dengan menggunakan bahasa Inggris, karena jika tidak menggunakan bahasa Inggris itu tidak akan terdeteksi. Nah, misalnya kita masukkan pentana. Klik OK. Nah, struktur pentana akan muncul di sini. Lalu kita geser dulu sebelah sini. Kita juga dapat membuat struktur sendiri dengan menggunakan tools. Nah, ada tools di sebelah kiri sini. Kita bisa memilih solid bond. Di sini ada solid bond. Dengan ini kita bisa membuat ikatan tunggal. Kita coba klik solid bond, kemudian arahkan ke lembar kerja. Kita buat satu garis. Kemudian kita bisa isi dengan teks. Di sini ada teks yang berlambangkan huruf A. Kemudian kita letakkan di ujung sini. Pastikan kotak yang ada itu berwarna biru, baru kita bisa masukkan hurufnya. Nah, di sini di atas itu bisa kita lihat CH2-nya itu ada birunya gitu. Jadi kalau ini tidak aktif, CH2 yang di atas ini tidak bisa menulis formula. Jadi kita masukkan CH3 di sini. Ini CH2. Lalu kita tambah lagi dengan solid bond. Nah, di sini bisa dilihat CH2-nya itu ada kotak merah karena bisa dilihat keterangannya di sini. An atom in this label has an invalid valence. Jadi maksudnya di sini harusnya itu CH3, tapi kita menulisnya CH2. Maka dia strukturnya salah, jadi dia memperingatkannya dengan memberi kotak merah. Tapi ini karena kita mau tambah satu ikatan lagi, jadi dia nggak masalah. Lalu kita tambah teks lagi. Nah, ini tuh sudah jadi. Kalau sudah seperti ini, kita bisa mencari tahu nama dari struktur yang sudah kita buat ini dengan cara kita harus memblok dulu struktur yang sudah kita buat dengan ini, marquee. Kita klik. Nah, ini kan sudah terblok. Lalu kita klik di sini lagi di struktur yang tadi. Kemudian di paling bawah sini ada Convert Structure to Name. Kita klik dan kemudian akan muncul nama dari struktur yang sudah kita buat di bawah strukturnya, 2,4 dimetilheksana. Selain membuat struktur dengan ikatan tunggal seperti ini, kita juga bisa membuat ikatan rangkap. Jadi kalau ingin mengubah ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap, kita bisa mengklik ikatan mana yang kita ingin berubah. Nah, di sini saya memilih ikatan di sini, dan caranya adalah pastikan garis yang kita pilih itu muncul kotak biru seperti ini.
Kemudian kita bisa klik kanan. Lalu di sini ada double. Nah, kita pilih plain. Nah, di sini dia sudah diganti menjadi rangkap 2 dan namanya di bawah ini sudah berubah menjadi 3,5 dimethylhexane. Kemudian kita juga bisa mengganti ikatan rangkap ini menjadi ikatan rangkap 3. Nah, caranya adalah sama seperti yang tadi, klik kanan, kemudian di sini ada triple. Nah, triple di sini ada plain, kita pilih. Nah, dia sudah menjadi ikatan rangkap 3. Dan namanya juga udah berubah menjadi 3,5 dimethylhexatuuna. Jadi ini sudah menjadi alkuna. Nah, kita juga bisa membenarkan struktur yang sudah kita buat ini dengan cara seperti ini. Kita blok, kemudian klik kanan, lalu kita cari molekul. Nah, di sini kita pilih clean up structure. Oke. Nah, ini udah terbentuk struktur yang sebenarnya dari 3,5 dimethylhexatuuna. Baik, berikutnya adalah kita juga bisa menggambar sikloalkana pada ChemDraw ini. Jadi di sini bisa dilihat ada siklopropana, siklobutana, siklopentena sampai siklookana. Kemudian di sini juga ada pilihan untuk membuat struktur konformasi kursi dari sikloheksana. Kemudian di sini ada siklopentena dan di sini juga ada benzena. Kita akan mencoba membuat sikloheksana. Baik, kita pilih sikloheksana di sini. Lalu kita arahkan ke lembar kerja. Nah, di sini sudah terbentuk sikloheksana. Kemudian kita coba kasih cabang. Kita beri 1 metil di sini. Nah, untuk mengetahui nama strukturnya kita bisa mengklik mark, kemudian memblok yang akan kita cari namanya, kemudian kembali di step tadi, create structure, contact structure to name. Nah, di sini sudah ada namanya methylcyclohexana. Nah, kita juga bisa membuat benzena di ChemDraw ini dengan cara mengklik di tools ini ada benzen, kemudian arahkan ke lembar kerja, lalu kemudian ambil satu solid bond, bisa kita tambahkan di sini. Nah, kita akan membuat 3 benzena dengan 3 substituen yang berbeda, tapi caranya adalah seperti ini. Tadi kita sudah tambahkan satu ikatan tunggal di sini sebagai cabang, lalu kita akan mengisi teks di ujung sini dengan menggunakan kurung siku. Ini wajib menggunakan kurung siku. Kemudian kita tulis CH3, 1 metil, satu substituennya etil C2H5, kemudian satu substituen lagi adalah kita dengan kurung siku. Kemudian sudah seperti ini. Untuk bisa membuat 3 benzena yang berbeda, kita akan mengklik mark, kemudian kita akan melihat di sini di structure lagi. Di sini ada expand generic structure, jadi kita akan pilih ini. Nah, akan terbentuk 3 benzena dengan 3 substituen yang berbeda. Nah, di sini untuk mengetahui namanya, Kita akan memblok satu persatu, kemudian filter, lalu convert structure to name. Di sini ada tolvena, tolmetylbenzena, kemudian berikutnya ada ethylbenzena, kemudian berikutnya ada fluorobenzena. ketiganya ini terbentuk di Windows di halaman baru gitu. Jadi untuk kembali ke halaman yang tadi, kita bisa mengklik di sini ada window, kemudian ada halaman yang pertama tadi. Nah, kembali di sini. Kita juga dapat menentukan stereokimia dari suatu senyawa dengan menggunakan ChemDraw ini. Jadi misalnya kita akan menentukan struktur dari baik. Kita akan mencoba senyawa misalnya cis 2 butena.
Gitu. Harus mengulang bahasa Inggris ya. Lalu kemudian oke. Nah, di sini akan saya zoom sedikit. Nah, di sini sudah ada cis-2 butet. Nah, kita akan mencoba mencari tahu stereokimia dari senyawa ini. Caranya adalah blok dengan menggunakan mark. Kemudian kita klik di sini ada objek. Nah, objek. Kemudian di sini ada pilihan show stereochemistry. Lalu kita klik. Nah, kemudian bisa dilihat di sini ada Z. Lalu untuk mengetahui namanya, kita bisa nama barunya setelah ada stereokimianya, kita blok lagi. Lalu kemudian structure, convert structure to name. Nah, di sini ada Z but 2NA. Baik, berikutnya kita akan mencoba membuat struktur 3 dimensi dari sebuah struktur kimia. Kita akan coba pakai halaman baru, new document. Kemudian kita akan coba pakai 3,5 dimetil heksatuuna yang sudah kita buat tadi. Kita copy. Ya, kita balik ke halaman baru tadi. Kita paste. Di sini sudah ada struktur dari 3,5 dimetil heksatuuna. Lalu untuk mengubah struktur ini menjadi struktur 3 dimensi, caranya adalah kita blok. Lalu kemudian di sini ada menu edit. Kemudian di sini ada get 3D model. Kita klik. Tunggu sebentar. Lalu akan ada struktur 3 dimensi. Ini tergantung masing-masing perangkat ya, ada yang seperti ini. Ini adalah struktur 3 dimensi dari 3,5 dimetil heksatuuna. Kemudian kita juga bisa menyambungkan ini dengan Chem 3D seperti yang kita ketahui tadi. Itu ada Chem Office itu ada ChemDraw, Chem 3D, dan Chem Finder. Nah, ini bisa disambungkan dengan Chem 3D dengan cara ini kita pilih dulu, kita blok dulu. Kemudian di sini ada view. Kemudian di sini kita pilih show Chem 3D hotlink window. Nah, kita klik. Ini agak makan waktu ya. Loadingnya mungkin agak sedikit lama. Nah, di sini sudah muncul Chem 3D hotlinknya. Di sini kita bisa ada pilihan rotasi, jadi kita bisa memutar-mutar ini dan melihat rotasinya. Kemudian kita juga di sini ada pilihan spin, maka dia akan berputar sehingga kita bisa melihat dari keseluruhan sisi dari struktur 3 dimensi ini. Kemudian untuk mengalihkan ini ke jendela Chem 3D, kita bisa membuka aplikasi Chem 3D dengan mengklik ini di pojok kiri bawah sini ada Launch Chem 3D. Kita bisa klik. Ya, kemudian akan muncul seperti ini. Untuk warna dari struktur 3 dimensi ini kita bisa menggantinya dengan warna yang kita inginkan. Jadi cara mengganti warna dari struktur ini itu adalah kita pilih atom dalam struktur ini yang ingin kita ganti dengan syarat atom yang sama harus memiliki warna yang sama. Jadi kalau ada C di situ tidak boleh berbeda-beda warnanya, harus sama. Jadi kita blok semua C. Bisa seperti ini. Nah, kemudian untuk mengganti warnanya kita bisa klik kanan. Oh, sebentar. Kita blok, kemudian kita bisa klik kanan. Lalu di sini ada color, select color. Nah, kita bisa ganti warnanya sesuai dengan yang kita mau. Jadi saya akan coba ganti warna dengan warna biru ini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk hanya kita blok juga, klik kanan, color, select color. Kita ganti dengan pink, ungu. Kita coba ungu ya. Nah,
seperti ini, hanya yang berwarna ungu dan C-nya yang berwarna biru. Kita bisa men-save struktur 3D ini dengan cara di sini ada file, lalu save copy as. Nah, di sini kita bisa kasih namanya Cam 3D Praktikum. Di sini ada Cam 3D Praktikum. Lalu formatnya akan saya pilih PNG karena dengan format ini akan bisa yang jika kita ingin memindahkannya ke Word atau ke media yang lain itu bisa dipindahkan tanpa adanya background. Jadi strukturnya saja yang dipindahkan gitu. Jadi kita pilih PNG. Lalu di sini kita save. Setelah di save, untuk memindahkannya ke Word, kita bisa buka Word-nya terlebih dahulu. Kemudian berikutnya itu kita copy struktur 2 dimensinya dan namanya Terlebih dahulu, kemudian kita copy, lalu kita paste di Word. Nah, untuk memasukkan struktur 3 dimensi yang sudah kita save tadi, kita bisa klik insert, kemudian di sini ada picture. Nah, lalu kita tadi simpan strukturnya di dokumen, lalu namanya adalah Cam 3D Praktikum. Nah, di sini ada Cam 3D Praktikum. Lalu kita insert. Nah, lalu sudah bisa dilihat di sini sudah masuk ke dalam Word. Nah, itu dia tadi cara penggunaan CamOffice, yaitu lebih tepatnya CamDraw dan Cam 3D. Sebenarnya ada lebih banyak lagi kegunaan dari CamDraw dan Cam 3D. Tetapi untuk video ini kita akan hanya membahas itu saja. Saya berharap apa yang saya sampaikan terkait CamDraw dan Cam 3D menjadi sebuah informasi baru yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.